Pernah nggak sih pas lagi ngechat portofolio investasi, warnanya merah semua? Terus kalian mikir, ini duit gue yang hilang larinya kemana ya? Apa ada yang nyuri? Nah, hari ini kita bakal lakuin ulasan cerdas buat bongkar misteri hilangnya uang di pasar saham dan kripto. Cos kita bahas. Coba bayangin deh, kalian bangun pagi, buka aplikasi, dan ceng-ceng, nilai aset kalian anjlok parah. Pertanyaan yang pasti muncul di kepala kita semua, pas harga kripto atau saham lagi hancur-hancuran, duit kalian yang minus itu sebenarnya masuk ke kantong siapa sih? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, hal pertama yang wajib banget kita lurusin adalah mitos besar ini, pasar keuangan itu nggak selalu sebuah zero sum game loh. Pasti banyak yang mikir, kalau kita rugi sejuta, pasti ada orang lain yang untung sejuta. Padahal kalau kita lihat dari data makroekonomi dan struktur pasarnya, realitanya tuh jauh lebih gila dan kompleks dari itu. Bagian pertama, saham dan realokasi modal nyata. Biar gampang, bayangin skenario klasik ini. Kalian beli satu lot saham A, harganya Rp100.000. Perusahaannya cuan besar, harganya naik, terus kalian jual di harga Rp120.000. Berarti kalian untung bersih Rp20.000 dong. Nah, pertanyaannya, duit Rp20.000 ini datangnya dari mana? Apa bursanya nyetak uang gaib? Ya jelas enggak dong. Duit 20.000 itu benar-benar uang tunai milik investor lain yang rela beli saham kalian di harga 120.000. Kalau di Bursa Efek Indonesia, proses ini tuh difasilitasi sama JTS alias Jakarta Automated Trading System. Sistem ini ibarat mesin super canggih yang otomatis nyocokin pesanan beli dan jual. Jadi di pasar saham sekunder, keuntungan kalian itu nyata banget. Itu adalah perpindahan duit dari dompet pembeli baru langsung ke dompet kalian. Tapi jangan salah, pembeli baru tadi juga bukan pihak yang otomatis kalah. Saham itu pada dasarnya bisa jadi permainan yang sama-sama nguntungin atau positif sum game buat jangka panjang. Kenapa coba? Soalnya, di balik selembar saham itu ada perusahaan beneran yang lagi jalanin bisnis di dunia nyata. Mereka nyetak laba, terus bagi-bagi dividen. Kekayaan baru benar-benar tercipta dari aktivitas ekonomi ini yang bikin semua orang bisa menang pada akhirnya. Bagian kedua, kripto dan kejutan uang yang menguap. Nah, masuk ke dunia kripto nih. Orang-orang biasanya cuma fokus sama market cap atau kapitalisasi pasar. Rumusnya simple banget. Harga transaksi terakhir dikali sama jumlah koin yang beredar. Tapi yang perlu banget kalian ingat, kapitalisasi pasar itu bukan berangkas raksasa yang isinya tumpukan orang tunai ya. Itu murni cuma persamaan matematika aja. Jadi gini, misal ada satu koin, harganya jatuh dari 1 juta jadi 700.000. Kan ada selisih 300.000 tuh. Pertanyaannya, apa 300.000 itu pindah ke kantong orang lain? Jawabannya, enggak. Secara hitungan matematika, duit itu benar-benar menguap gitu aja. Kalau semua orang panik dan satu-satunya pembeli cuma berani nawar di angka 700.000, ya saat itu juga seluruh pasukan koin di dunia nilainya langsung dihargai segitu. Kalau hitung-hitungannya bikin pusing, coba bayangin kayak pasar properti deh. Misal, kalian punya rumah harganya 1 miliar. Tiba-tiba besoknya tetangga kalian lagi butuh duit banget dan jual rumahnya yang persis kayak punya kalian di harga 700 juta. Apa yang terjadi? Di atas kertas, nilai rumah kalian ikutan anjlok jadi 700 juta. Duit 300 juta kalian nggak lari ke rekening bank tetangga kan? Cuma ekspektasi harga di pasaran aja yang baru aja terjun bebas. Meskipun begitu, ada kok beberapa kondisi spesifik di mana uang tunai sungguhan benar-benar pindah tangan pas pasar kripto lagi berdarah. Pertama, pas pemain-pemain besar atau whales mencairkan aset mereka di harga pucuk. Nah, itu duit retail resmi pindah ke kantong mereka. Kedua, likuidasi paksa. Kalau kalian trading pakai leverage dan harganya turun ngelewatin batas, uang jaminan kalian langsung disita sama bursa. Dan yang ketiga, market maker yang ngambil untung dari biaya transaksi atau arbitrase di tengah kepanikan pasar. Bagian ketiga, perbandingan cepat. Oke, kita bandingin sekarang. Di satu sisi, ada saham, instrumen yang cenderung positif sum, didukung langsung sama produktivitas perusahaan, ada pabrik fisiknya, dan ngasih dividen tunai. Terus, di sisi lain, ada kripto, yang sebagian besar sifatnya masih sangat spekulatif dan bergeraknya kayak zero sum game, atau malah negatif sum kalau udah dipotong biaya transaksi. Karena nggak ada utilitas ekonomi tambahan, keuntungan di kripto murni bergantung sama adanya orang lain yang mau beli di harga lebih mahal di masa depan. Sistem di balik layarnya juga beda bumi sama langit. Saham itu pakai order book terpusat.
tempat di mana manusia dan institusi saling tawar-menawar fraksional. Tapi di bursa kripto yang terdesentralisasi atau DEX, mereka pakai yang namanya Automated Market Maker atau AMM. Jadi pas kalian mau jual koin, kalian nggak ngejual ke manusia lain, tapi langsung ke algoritma pintar yang pegang cadangan token. Dan algoritma inilah yang secara otomatis bakal ngebanting harga ke bawah pas lagi banyak orang yang ngebuang koin. Ini dia rangkuman pamungkasnya. Kalian bisa pause ulasan ini dan langsung screenshot tabelnya buat disimpan. Coba perhatiin deh perbedaan sumber nilai, aliran dana keluarnya, sampai ke teori permainannya. Ini krusial banget buat dipahamin sebelum kalian naruh duit kalian di instrumen apapun. Bagian keempat, mesin dibalik harga. Kalian pernah dengar istilah flash crash nggak? Ini tuh kejadian pas harga benar-benar terjun bebas cuma dalam hitungan menit di pasar kripto. Bayangin aja, pas semua orang lagi panik dan pengen jualan barengan, tapi likuiditas atau ketersediaan pembelinya tipis banget, harganya bakal otomatis menembus lantai ke bawah buat nyari siapa aja yang sudi nampung. Nah, ini yang namanya slippage. Selisih yang kadang mematikan antara harga yang kalian arepin pas mencet tombol jual sama harga aslinya yang udah ancur lebur pas transaksinya beneran tereksekusi. Yang ngeri, efek ilusi ini beneran kerasa di dunia nyata loh, lewat apa yang disebut wealth effect. Ada peneliti yang nemuin, pas portofolio kalian lagi merah berdarah, otak kalian tuh otomatis merasa jauh lebih miskin, walaupun ruginya cuma di atas kertas saja. Terus akibatnya, kalian mulai batalin rencana liburan, ngurangin belanja barang, dan nahan konsumsi di kehidupan nyata. Jadi ya, pasar digital secara langsung ikut mencekik ekonomi fisik kita. Nah, di titik inilah pasar saham bener-bener nunjukin keunggulannya lewat regulasi. Pasar modal punya jaring pengaman dari OJK dan BEI buat mencegah penguapan nilai yang gila-gilaan. Ada ARA buat batasin lonjakan harga maksimal. Ada ARB buat nahan penurunan harga harian biar nggak jeblok ke inti bumi. Dan ada trading halt alias penghentian sementara kalau indeks tiba-tiba longsor parah biar investor punya waktu buat mikir rasional. Kripto nyaris nggak ada jaring pengaman kayak gini sama sekali. Bagian kelima, kesimpulan dan pemilihan aset cerdas. Jadi ini putusan akhirnya ya. Di pasar saham, duit tunai benar-benar bergerak secara real dari pembeli ke penjual. Dan ada potensi untung bareng-bareng karena didorong sama produktivitas ekonomi. Sedangkan di pasar kripto, penurunan besar itu artinya valuasi yang menguap murni karena matinya sentimen dan tingkat spekulasi yang tinggi. Dan ingat ya, kalau kalian murni cuma trading jangka pendek siang malam, entah itu di saham atau di kripto, kalian tuh sebenarnya lagi main di negative sum game. Karena untung kalian bakal terus terkikis sama biaya transaksi. Jadi investasikan uang kalian pada penciptaan nilai yang nyata, bukan cuma berharap ada orang lain yang bakal ngebeli di harga yang lebih tinggi. Nah, dengan semua fakta barusan, kalian ini masuk tim saham yang perhitungannya terukur atau tim kripto yang suka memacu adrenalin? Coba deh tulis argumen kalian di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa like ulasan cerdas ini dan share ke teman-teman kalian yang portofolionya lagi pada merah. Sampai jumpa!